Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok cuadak dalam tenganan. Bawa itu nyo jago dek labah tadi. Tu ada cuadak masa aja lah. Tak sesuai aku pihak balik dari sini aku aja. Pantak dia labah aja. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kannahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dia Allah yang mewafatkan kamu malam. Summa jarahtum fin nahar, kemudian dibangunkannya engkau siang hari kembali sebelum ajal kita sampai. Orang tidur dan orang mati rohnya sama dipegang oleh Allah. Orang yang belum sampai ajalnya dikembalikan lagi. Maka jamaah Masjid Al-Falah yang hadir ini dikembalikan oleh Allah rohnya. Ada mungkin yang jam 2 tadi, jam 3, jam 3.30, jam 4, dan mungkin ada juga nanti jam 9. Nyo ndak ada salat subuh, ndak ada mencuci muka. Baik itu jaga laloknya cari rokok. Kemudian ada di siko ya ludah tersisonya itu saja. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, kalau orang tidur itu disamakan dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang angok orang lalu, kok kadang dari orang jago. Ya, berkaruan. Nantinya tak tahu, awak nak duduk tahu. Alhamdulillah, kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini. Kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan, bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh. Dan mudah-mudahan salat sunat istikharah. Jadi kalau dia doa orang calon kawak duo nanti kunyang lanse iduannya mancuang kutiko bantu berangnya bantu galak jo, ya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut garitiang, gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz, karena hati keduanya anikai keduanya. Jangan berfikir banyak. Sudah istikharah tidak tentu pilihan no. Keduanya hati kanai nikai. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabbana. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang Pak.
Kita mulai diikap setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah memimpi segala macam, itulah mulai diperhitung dosa je palo. Ya kan, semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan, ketika kita produktif beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita, ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpukan lagi. Maka jam beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau muah baru baik. Dia kan untung saja lah dia dapat hidayah jo. Aduh jo orang lah gaib pak namanya Ibrahim tukang cukunya alihnya sebayangnya. Nama rancak banaib. Kalau ndak ke semayang galah dia jelah nama ngaib Ibrahim. Ya kan? Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya, kita baca surah An-Nahlu ayat 6 ke 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli, ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawun atau lebah. Akece Allah kalabah go. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan, ya kan? Kaum muslimin, kata Allah kepadanya, kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minas syajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceng ke Allah, di Allah kayaknya, ya kan, buat rumah sampai tinggal dulu saya. Jangan mengontrak panjang saja, ya kan? Ini bapak-bapak ibu, ini ayat pak. Apalah lebah itu, tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina tu kadang badannya pak nyosanangan sedek suaminya, dia batalu salah dalam sarang, kau tidak usah kerajo aja. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat, ya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu, ndak payah nambah. Malah semperononyo mendidik anak di rumah pak, iya kan? Awak sekerajo seorang tidak payah. Jadi sebenarnya menurut Islam padusi korancak bakuruang di rumah. Nampak tamu sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan, ketikanya waka di suaminya onde barasiat serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basi siet, barana ke dia gihen bodinya kasih yo. Ini bapak-bapak. Lebah begini, adinda engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi lebah tu di mana suruh ada Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama kata lanse, durian, ambacang, kuini. Asalnya nyembuat sarang. Ya kan, itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya, ke bawah pak. Tapi manisan indak terbuang. Coba bayangkan itu, manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini, bukan menelentang.
Jadi raja Labah ke Labah. Banyak yang dipelajari di Labah tu. Di mana enggak di pohon-pohon kayu nambarasi lanse cubada kuini manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau Labah Sialang Pak tu coklat. Kalau Labah Darmasraya kuning manisan. Labah Batu Busuk sama je Tangguli. Kerana nya di Batang Manggi. Labah Darmasraya nya di Lanse kuning. Muncul labah kau ndak enggok di Batu Baru. Kau ndak tulah hitam manisan. Itu labah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di Batang Nangka, Batang Cubada, Batang Lanse, nyo ndak do melapor tu do Pak enggok se. Tapi bara lamo nyo enggok se dan Pak Ustaz, paling lamo 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok Cubada nak lantengan. Baik itu nyo jago dek Labah tadi. Tu ada Cubada masa aja nih. Ndak sesuai ku pihak balik dari sini muka aja. Pantak dia Labah aja. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kan-nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Tidak ada orang yang tak tahu terus madu Labah tu baik. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Ya. Ya. Kalau madu itu, ya kan? Kesehatan. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi seliang kanek. Ketika Labah tu tabang rusak di nyodahan Cubada. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan, selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya Cubada. Tabangnya satu. Katanya tu. Ni, terima kasih ya ni. Kami menumpang di Batang Cubada ni. Dahulu bini kami lata sasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami kata bang lah. Selama kami enggok Cubada lah masak. Tak taluk diorang maliang ambil kami jago. Rantiang tak kami patah, daun tak kami gugurkan, batang tak kami rusak. Ba'a tadi Cubada tu kami enggoi, kami tabang model itu juga. Aturan mukmin tu Pak. Di matingga tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak di matingga sini mutang. Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak utang tu. Meninggal penyakit saya di Menggok, sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencari langau hijau? Mana rancak jalan Pak? Kalau bantu rancak langau hijau Pak, kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, Labah kaniang tabudu, kulit pirang, kaki panjang sama lah. Dari segi fisik ganteng langau hijau dari Labah, tapi perangai kurang ajar langau hijau. Di ma tinggal di ma sudui ia nyoba bini senang. Atunya tinggal sebini mengandungnya bini lejeleh. Ya kan? Di ma tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lokal lotek. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi orang mukmin tu tak sembarang makan Pak.
Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa? Kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam Pak, kan tak banyak berbuat dosa tu dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sao. Iya kan? Tak buat lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sawo balik tak buat lo dosa minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib, ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak, kalau siang lalu malam bau sawo, itu lo takdirnya. Iya kan? Bang itu ya menggalai nasi malam tu menggalai makanan. Toko nak ada menumpang sedih trotoar, hendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan mode itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membawa di bawah di Estoni makan. Iya kan? Lama semalah 2 tanah. Lawa itu segi membawa ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan, masuk surga je lah si Tony kamanya. Ini, ya kan? Orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, ya kan? Dia taat, nak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sawo kok Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah, di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya, public figure lah. Kalau pindahnya dari sini kehilangan orang Pak. Deh si anu nanti tinggal sehari itu elok wana perangai sama je lah Pak. Kinilah pindah senyok kehilangan awak. Tapi kalau bantu lango hijau perangai awak Pak, pindah dulu saja kok indah berubah perangainya nak mati le tembak batu hijau. Iya kan? Atau kalau lango hijau Pak. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, sudah tualai. Karena yang dimakannya itu bersih, maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggi, durian, coba dah. Ya kan? Nah, adalah apa makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta saya kaji kok Pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging.
Ada lo nyebut lo pantun nani jua nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kalau masuk sama dawa seorang tadi masuk neraka tu bersama-sama Pak. Malah Allah mengecekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi nak jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka tu lahi tahan. Tabakar tu itunya. Ibu-ibu tak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau hendak kasih junjung datuk ibu dia. Lapis ke Sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis, tidak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak tak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruaknya langau hijau ko Pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko namun. Sumando ko kan nampe, Sumando ni mama tu narajanya. Bani Sumando ni mama ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jemu pakai, ko elok rata tangannya, bau mamuput jemu malambut, ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah Sumando ni mama. Nanti golek ndak donan selesai tu Pak. Nomor 2 Sumando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama dilaman ke naik rumah, hanya bergalut je bininya. Ya kan? Atau Sumando lapik buruk. Ya kan? Kalau terangah mama rumah awak ke naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau ke naik rumah dun sana tu orang Minang dulu. Nya ndak batuk sebenarnya dah. Atau kodenya. Kok nak berbaju Sumandonyo, kok nak bersarawa Sumandonyo, bisa segera berpakaian mendengar batu tu. Kalau kini kan ada bel, iya kan? Kini orang nyelonong sini rumah dan sana apa? Lah kan? Kok ada apa nama itu mubah perangai lain? Dia terangkan apa tu? Batu dulu sekurangnya di laman tu. Ah, tanda lo jangan ditiru perangai Sumando lapiak buruk. Nang kedua nang ketiga Sumando langau hijau. Bah tadi di Maenggo penyakit tinggal artinya jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Ya kan? Sumando nenek mama, Sumando lapiak buruk, Sumando langau hijau, Sumando kacang miang. Ikut tak selesai orang berusaha saja nyoba bini ke sini. Pacah balah orang. Ba kacang miang tu namanya dua. Nan banamu kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Iya kan? Buah labek baduyun-duyun, kulit bakilek kuning ameh, alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kau dapat di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung minta digawi baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi atau kacang miang. Jadi nan elok cik saja Sumando ni mama mengaji ambo ke Gunung Ameh Pak
50 kota ada sinan jelai dia sumando masuk luka. Balu sumando masuk luka tu Ustaz. Balui kan licin barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah, kutiko nyokanai kai ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapat balui na licin tadi masuk luka, ni bisa aja keluar. Indah apa? Iya kan? Kok keluar aja orang mengeluar lain nyoda biar orang lain tu nyo kerabu, nyo goreng semalado, ndak nyo goreng, ndak nyo masian. Iya kan? Sianan semando masuk luka tu. Saja apa bini dah ada jeli orang lain takui di bini. Iya kan? Dah ada menceli dun sana lah. Basi banam di rumah bininya, entah nanya banaman. Iya kan? Di rumah bini saya tak menceli orang lain. Atau semando masuk luka nama. Padahal Allah mengingatkan kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada bapak nanti beli orang gaib, dia oleh duit je sudah sembahyang subuh kau pulang langsung entah. Iya kan? Ada orang yang parah dari itu lepak nyuantan orang gaibnya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama dia itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama soketek dulu nyuantan ke tapi sungai Siak tu masuk ke plastik campaan apa kan? Kini nyo pikun lah gaib aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak dan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz, dan dia orang tua nak piti tu dapat lain dapat pantunnya lain dah. Kalau indah biar ada tunjukan angku kapalo mandi angin meracak kudo kagalanggang bukan nambu arok dek pakirim nak waang mencali amak mengkosanang. Ini terang ada pak tu. Jadi calik-calik orang gaib kok lain duit dia ambo itu nanti ada lain ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lo cek lain bini lah meninggal. Kalau nang kandung kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jawati. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rancangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indah bamandehkan guang ibarat lado nak bapaga jawi jo kambiang kamarancah itik jo ayam kamangake urek layu batang tajungkang mungkin lamo ke mungkin sansai mungkin kecai jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di batang cubada uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah di sarang kami masih ada manisan gak sebotol limun tu ambil lah kau be. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabi, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggalan. Itulah pak. Kerajaan tu contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magian ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah, ayat 70 lah, ayat 60 lah, 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula pak. Dua tu saya sakit orang banyak gini ya. Sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila apa bini saya. Dua saja. Diabetes namanya. Diabetes. Sawananya pak, gula tu rancak ditiru.
Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu, membuat kue pakai pandan, kue pandan, ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh, teh manis, kopi manis. Kalau tiba di kopi pak, kurang gulanya, kurang na gulo. Talampau manis na, banyak na gulo. Kalau sadang elok, mantap benar rasa kopi. Gulo tak tersabui lah pak. Tapi lagi bagi hati gulo ko walaupun namanya tak tersabui, tak nanti bayang dia apa. Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Dan namanya ko pasti orang mengakui sadonyo gulo. Membuat jus orang, jus pinang, tak ada jus gulo je orang pak. Jus pokat dah ada tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian banana, badan kurus, muka pucet, tenaga lama diperiksa darah 700 gulanya. Tak pasok kaki kau diamputasi, sakit hanya dah ada sakit kopi dah, sakit gula. Kalau lah sakit gula nan disalahan, ya kan? Tapi ada gula keputus aso indah pak. Nyo taruh je untuk memanihan onde-onde gulo, iya kan? Apa saja nak mani itu gulo. Jadi apa kok jadi di dunia kau jadi pengurus masjid jadi ndak ada pujian kau ndak ada pak. Allah lah tahu tu. Sampai itu ding tunggang-tunggi kerja nyopek jadi orang nyopek ndak ada pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang awak itu nan harus ditakuyan. Kalau orang mau pek biasa saja, awak memang makanan upek dan makanan puji Allah. Jangan saja kau lalu orang dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kanyang parui alhamdulillahirabbil alamin. Nyolari ini di orang alhamdulillahirabbil. Dan Allah tetap dipuji. Nah, sudah tu pak labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar aku ndak ada orang jujur ke pak? Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Jalah belabo, anu sampai pokok embol dan macam. Jalah belabo mah. Itu kan micu tu. Koknya pentak di labah kan ndak ada. Tapi labah nak amuh ada pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonya, kalonyo digaduan. Lai kena mua pak jenderal bintang pe, apa pakai baju dinas tu jo tanda kepangkatan. Tu apa bawa senjata rambo tu, tat nan itu tu bunyinya. Atau pak bawa tangkai sapu je. Payah pak ke baca badak tu adalah labah pak itu nah. Tak tentu jenderal apa dia tu pak. Ya kan? Iko nan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliak surich. Kalau nomor 10 aku apa sudah dipentak labah tu nomor 5 wale tu boy. Kau tak capek ke rumah sakit mati pak. Karena enggok cie enggok sadonya serang kabau mati dia labah. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Iya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok biso dilapeh ke rakyat? Iya kan? Nah, ini bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltech, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Akhir-akhir di SPBU Riau ko ada keputusan minyak. Nanti jadi ke pak. Ini pak, antri orang di Padang pak, ada nan mati nyo antri menunggu minyak. Tandonya nyo mati ba ada orang. La maju orang di muka. Naninya ndaknya maju nyo kalasonnya dorang lekang. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Mana enggak pak? Menunggu minyak solar pak.
Ya. Jadi bapak nanti kau dapat jabatan kan ada wiso tu jangan sembarang pantak lah. Sebab salihai-lihai labah tu berwiso pak bisanya nyuakai dek manusia aku barakah tu nyambil jarami tu nyambil sarang labah tu lari saja bapak kalau mental ya kan. Tapi tegakkah kita sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisa lebah kau be. Dapat awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagah, ya kan? Lidah rata-rata, bibir pecah-pecah, ambil duk kacang boleh tahun, ayah bantu, ayah ka kalimpanang, ayah kelupak pisang kale, ayah parawek, abui kocok jatan dua, bagi yang menisa lebah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar nan bisu. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa, ya syafi wa anta syafi la shifaun illa shifaun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak, nak menyembuhkan Allah. Selalu nampak suruh ada kambo tanya cik, apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal kembaru ada nan orang asli siko alah nak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman pai kat sekali bau ustaz ko Ustaz Samad lah kau bau kan ko Buya Mustafa apa namanya ya. Bau itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria apa menceliak baru bacamin sana nyopa sewan orang 5.000 serang awaknya ya kan pandai nyopa bacamin baru pandai cik sama jawab selfie pandai pak anak nambo tanyon kau orang punya baru kau kalau lama baru kau bacamin ya lama cik alai ada perubahan dalam dirinya nampak enggak cik andaknya baru tu pak kalau lo sudah baca min tu payinya ke tukang nyai lah baru aja tukang nyai itu ada yang membuat baju kat dua petagak di Sarawak bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang batilanjang malu dan orang banyak dah setelah dan calik dijamin tak manakah awak batilanjang kau rancak baju serupa udah kau ya kan? Alai ada pengana baru aja tu. Enggak. Setelah mendengar kaji kau pak, enggak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah. Atau sama awak je baru baca min. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kini lebih baik dari hari kepetang bagamu tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi sama saja hari-hari na lalu tak ada perubahan. Fahuwa khasirun itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarran min amsihi lebih jaik lakunya dari dulu leh. Fawa alikun turang cilako. Awak tinggal pilih mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang pada kita karena tempat disediakan Allah di akhirat juga dua, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya karena kita lah berusaha bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk nang ketibur. Amin. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ku jadi orang menang semua. Sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah ambo sampean pak, batang gadang nalah ta panjek dahan joranti yang nalah ta titih. Karena di sini terletak pangkat tangkai.
Salamu ambo memanjik batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang telantak putih sedang laki talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf kepada pengurus jamaah. Beda jamaah ambo tuan. Jamaah tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bapantun membaca ni di mana letak jalan kaguguat dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi tersabui ayahnya janiah. Di maca ko pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka dan jani apa kira lah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.